Assalamualaikum, selamat datang di channel Apli Smart. Pada video kali ini kita akan membahas cara membuat model regresi linear sederhana dan berganda menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelum lanjut ke videonya, pastiin dulu kalian udah subscribe channel ini. Sebelumnya aku jelasin dulu mengenai analisis regresi. Analisis regresi merupakan analisis statistika yang bertujuan untuk membuat model yang mana model tersebut dapat digunakan untuk meramalkan nilai peubah respon atau variabel dependent berdasarkan nilai satu atau beberapa peubah prediktornya atau disebut juga dengan variabel independen. Nah, adapun perbedaan antara regresi sederhana dan regresi berganda terletak pada jumlah variabel independennya, di mana pada regresi sederhana terdiri dari satu variabel dependen atau variabel terikat dan satu variabel independen saja atau variabel bebas. Sedangkan pada regresi berganda terdiri dari dua variabel dependen atau variabel terikat dan terdiri dari lebih dari satu variabel independen atau variabel bebasnya. Nah, ini merupakan model umum regresi linear. Nah, di sini dapat juga kita bedakan antara model regresi sederhana dan model regresi linear berganda. Nah, pada model regresi linear sederhana, di sini terlihat bahwa variabel independen atau yang X ini hanya satu. Sedangkan pada model regresi linear berganda terdapat lebih dari satu variabel independennya atau di sini disimbolkan sebagai X. Langsung aja kita masuk ke contoh soal. Berikut merupakan data penjualan, jumlah diskon, dan biaya pemasaran per hari di toko Ingin Jaya. Nah, toko ini bergerak di bidang penjualan pashmina. Di sini kita diminta untuk membuat model regresi dari data berikut dan carilah koefisien determinasinya. Nah, di sini dapat kita lihat data ini terdiri dari 3 variabel. Yang pertama ada variabel penjualan yang satuannya itu piece. Kemudian di sini ada variabel diskon juga yang satuannya itu persen. Kemudian ada variabel biaya pemasaran yang satuannya itu rupiah. Nah, tahap awal yang harus kita lakukan yaitu menentukan yang mana variabel independen dan yang mana variabel dependen. Adapun pengertian variabel dependen adalah variabel yang nilainya diakibatkan atau dipengaruhi oleh variasi variabel independen. Sedangkan variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi perubahan dari variabel dependen. Jika variabel independennya berubah, maka variabel dependen juga akan berubah. Dari pengertian tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa variabel independen itu merupakan kumpulan variabel yang mempengaruhi terbentuknya nilai pada variabel dependen atau variabel terikatnya. Maka dapat kita ambil keputusan bahwa variabel diskon dan variabel biaya pemasaran merupakan variabel-variabel yang menjadi faktor meningkat atau menurunnya tingkat penjualan. Sehingga yang menjadi variabel dependen atau variabel terikat dalam kasus ini adalah penjualan, sedangkan variabel yang termasuk dalam variabel independen atau bebas adalah diskon dan biaya pemasaran. Tahap selanjutnya yaitu membuat model regresi. Nah, di sini kita menggunakan SPSS. Langsung aja kita buka SPSS-nya. Nah, di sini kita klik variable view. Namain dulu variabelnya, kita buat simbol aja Y, X1, X2. Kemudian pada label ini kita namain variabel Y tadi adalah penjualan. Kemudian X1 diskon dan X2 biaya pemasaran. Kemudian kembali ke data view. Di sini aku udah salin datanya di Microsoft Excel, jadi aku bisa langsung copy aja.
pastiin aturannya sama ya, Y, X1, X2. Nah, di sini karena kita menggunakan dua variabel atau lebih dari satu variabel independen, maka regresi model yang kita kerjakan ini adalah model regresi berganda. Nah, di sini langsung aja aku copy. Kemudian kembali ke SPSS dan pastekan di sini. Nah, setelah seperti ini langsung klik Analyze, Regression, kemudian Linear. Nah, di sini variabel Y-nya dimasukkan di sini karena penjualan merupakan variabel dependen kan. Kemudian untuk diskon dan biaya pemasaran kita masukkan di variabel independen yang ini. Kemudian langsung klik OK. Nah, ini dia outputnya. Untuk membuat persamaan regresi linear, kita cuman membutuhkan tabel koefisien. Tabel yang ini. Langsung aja aku masukin di sini biar lebih enak lihatnya. Nah, ini dia output yang kita dapati. Di sini kita hanya menggunakan bagian pada kolom beta untuk membuat persamaan regresinya ya. Nah, di sini ada konstanta, variabel diskon, dan biaya pemasaran. Ini aturannya seperti ini. Bagian yang depan ini merupakan nilai konstanta. Kemudian konstanta dari diskon adalah 0,375 yang ini. Kemudian konstanta dari biaya pemasaran adalah 0,01 ini. Jadi langsung kita atur aja. Nah, ini dia model regresi berganda yang kita dapati dari kasus ini. Untuk interpretasinya sendiri, kita mulai dari interceptnya aja, konstanta intercept ini. Untuk penjelasan interceptnya, apabila tidak ada diskon dan biaya pemasaran atau nilai diskon dan biaya pemasarannya itu bernilai 0, maka penjualan pasmina akan bernilai minus 0,159. Kemudian untuk X1 atau diskon, setiap penambahan diskon sebesar 1%, maka penjualan pasmina akan bertambah sebesar atau sebanyak 0,375 piece. Nah, di sini satuan dari setiap variabel itu tetap dimasukkan ya. Jadi kita butuh maksimal diskon sebanyak 3% untuk meningkatkan penjualan pasmina sebanyak 1 piece. Kemudian untuk X2 atau biaya pemasaran, setiap penambahan biaya pemasaran sebesar Rp1, maka penjualan pasmina akan bertambah sebanyak 0,001 piece. Maka di sini dapat kita hitung-hitung juga, apabila kita ingin meningkatkan penjualan pasmina sebanyak 1 piece, maka kita perlu meningkatkan biaya pemasaran sebesar Rp1.000. Kemudian lanjut ke koefisien determinasinya, kita lihat dulu output yang ada di SPSS tadi. Dia ada di tabel model summary yang ini. Aku pindahin ke Word dulu. Koefisien determinasi atau R-squared ini bernilai 0,929 yang dapat diinterpretasikan sebagai 92,9% keragaman penjualan pasmina dapat dijelaskan oleh variabel biaya pemasaran dan variabel diskon. Sedangkan sisanya yaitu 7,1% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang ada di luar model. Tahap selanjutnya yaitu melakukan uji serempak dan uji parsial yang penjelasannya ada di link video berikut, bisa kalian tonton. Dan untuk penjelasan lebih detail mengenai nilai R, R-square, dan adjusted R-square dapat dilihat pada link video berikut ini ya. Sekian aja video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.